Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, di beberapa tempat saya ditempatkan untuk pelayanan atau tugas di paroki. Itu ada yang satu pasti dekat dengan pasar, lalu yang kedua itu dekat dengan sekolahan, bahkan beberapa itu satu kompleks begitu. Dan rutinitasnya bisa kelihatan setiap hari hampir sama. Melihat biasanya ibu-ibu sih, ibu-ibu mengantar anak-anaknya ke sekolah pagi, ditinggal ke pasar, lalu nanti sekitar jam 10 itu sudah duduk lagi di sekitar pasturan itu. Biasa sambil ngerumpi, ada yang ngerumpi, ada yang jualan, ada yang arisan gitu. Mau tidak mau sambil kerja di kamar itu pasti saya juga banyak dengar yang mereka bicarakan, yang mereka obrolkan. Kadang-kadang kan di bawah apa itu? Ini kamar di bawah ini apa jendela ya, jendela itu. Jadi ngomong apa ya dengar saya. Saya ambil kerja, tahu kuping saya ke sana dengarkan. Ada satu peristiwa yang mereka obrolkan itu menarik bagi saya. Suatu saat biasa ibu-ibu itu kalau ngomong pamer gitu kan. Anak saya itu ini lalu ada yang ngomong anak saya itu pintar nari, kemarin baru saja saya kursuskan balet gitu, nanti kita lihat gitu. Lalu yang kedua juga ngomong anak saya pintar nyanyi, dan memang saya tahu anak itu sering ikut lomba dan menang gitu. Lalu ngobrol-ngobrol begitu, yang menarik bagi saya ada seorang ibu mengatakan dalam bahasa Jawa gini, nah, anakku nggak iso apa-apa, anakku nggak iso apa-apa, anak saya itu nggak bisa apa-apa. Ya ngono kae. Dia tenang, diam gitu, tapi enggak seperti anak-anakmu gitu. Nah, biasanya sekitar jam 10, 11 ketika rombongan yang pertama pulang, saya ikut keluar untuk bertemu dengan anak-anak, dengan orang tuanya untuk salaman, memberi berkat gitu. Lalu memang saya perhatikan anak yang tadi diceritakan oleh ibu-ibunya itu memang yang suka nari ya sambil lari itu ya nari-nari itu. Ya memang pintar gitu. Lalu biasanya dikasih tepuk tangan, ada yang nyanyi begitu. Lalu sambil salaman itu mata saya masih menangkap sesuatu momen yang menarik. Jadi anak yang dikatakan orang Sopopo itu bagi saya menarik. Dia datang kepada ibunya, apa yang dia lakukan? Dia salaman, cium tangan ibunya, lalu saya dengar persis dia mengatakan begini, Bu, ranjangnya aku sing nggawa. Keranjang belanjaan itu nanti saya yang bawa. Saya tersenyum waktu itu. Lalu ketika mereka pamit begitu, lalu yang kecil-kecil sudah lari ke depan, saya senggol ibunya, saya katakan begini, itu talenta anakmu, anakmu hebat. Sementara yang lain itu tidak peka, anakmu peka. Nggak ada tuh tadi yang lari langsung ambil belanjaan kantong ibunya, nggak ada kan? Cuma anakmu itu. Akhirnya ibu itu tersenyum dan mengatakan terima kasih Pak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inspirasi ini membantu saya untuk merenungkan apa yang diajarkan Yesus hari ini berkaitan dengan talenta. Satu hal yang penting menurut saya begini kesimpulannya, Tuhan itu percaya pada Anda. Itu yang paling penting menurut saya. Tuhan itu percaya pada kita, dan banyak yang dipercayakan kepada kita. Lalu yang kedua, catatan yang penting, Tuhan memberikan itu pasti sesuai dengan kesanggupan. Jelasnya tadi catatan dalam Injil, diberikan sesuai dengan kesanggupan. Artinya apa? Yang paling penting kita itu mau menerima atau tidak, menghargai atau tidak. Lalu mari belajar sabar terhadap diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Sabar terhadap diri sendiri artinya kita tahu persis bahwa Allah itu mengenal kita. Kalau kita diberi 5, yaitu memang sesuai kesanggupan kita. Kalau diberi 2, yaitu sesuai kesanggupan kita segitu, nggak usah membandingkan dengan orang lain. Kita juga harus sabar terhadap perkembangan diri kita. Yang paling penting kita terbuka dan mau berkembang. Lalu yang kedua juga kita harus sabar terhadap orang lain, biasanya termasuk orang-orang yang dihadirkan dalam diri kita, anak-anak kita, suami, istri, anggota komunitas, apalagi kalau kita misalnya seorang pemimpin.
yang memang harus sabar terhadap anggota kita. Lalu yang kedua, tadi dikatakan bagaimana menjadi hamba yang baik. Saya kira itu panggilan kita. Dikatakan menjadi hamba yang baik kalau kita bisa dipercaya. Ini tidak mudah. Kita itu sudah dipercaya, apakah kita juga bisa dipercaya? Allah itu memberikan kepada kita sudah dengan perhitungan yang matang. Maka mari kita mengembangkan semua hal yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Lalu yang ketiga, perlu juga menjadi catatan penting bagi kita. Kalau kita mau dan belajar setia pada hal-hal kecil yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dan kita bisa menjalankannya dengan baik, jangan lupa pasti Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jangan ditolak, karena itu juga menjadi bagian dari berkat dan kepercayaan Tuhan kepada kita. Maka yang paling penting, mari kita mohon rahmat, mohon berkat untuk hidup kita, supaya kita juga diberi kekuatan untuk mampu menerima dan belajar setia menerima semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.